Detik-detik kedatangan para pemain timnas di Jakarta, sambutan luar biasa Erick Thohir kepada para pemain timnas telah berjuang di putaran ketiga. Sen Patinama, Witan Sulaiman, dan Asnawi Mangko Alam kini semakin hangat diperbincangkan. Ivar Jenner berpotensi absen saat nanti melawan timnas Jepang. Tom Hye katakan ini kepada pemain timnas Cina setelah selesai pertandingan. AFC resmi tolak protes PSSI soal wasit Alkaf saat memimpin laga timnas. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Asnawi Mangko Alam kini terus trending topik setelah timnas Indonesia dikalahkan oleh timnas Cina dengan skor akhir 2-1, di mana banyak warganet yang mengkritik penampilannya. Ya, Asnawi Mangko Alam diketahui tampil sebagai starter di laga tersebut. Selain itu, ia juga bahkan dipercaya oleh Coach Sintayong untuk memakai ban kapten. Namun di saat ia tampil, banyak warganet yang kecewa dengan performanya. Mantan pemain PSM Makassar itu dinilai terlalu lama saat memegang bola. Bahkan di satu momen, Asnawi salah mengoper ke pemain Cina. Hal tersebut yang membuat warganet murka dengan menyerang akun Instagram sang pemain. Dari awal perasaan sudah tidak enak, Asnawi jadi kapten, tulis komentar warganet. Kebet banget pengen ngegolin, padahal mainnya lawa, ujar yang lain. Kabarnya bola masih dibawa sampai ke Subang, tulis warganet yang lainnya lagi. Kemudian Asnawi digantikan oleh Pram Arhan di menit ke-85 saat kedudukan timnas Indonesia tertinggal 2-0. Namun setelah itu Arhan langsung mengeluarkan lemparan ke dalam andalannya yang berujung sepakan gol oleh Tom Hye. Kemudian selain Asnawi, kini juga ada nama Witan Sulaiman yang kini menjadi hangat diperbincangkan, di mana kembalinya Witan Sulaiman ke dalam daftar pemain yang mengisi starting Eleven juga tidak dibarengi dengan performa yang memuaskan hati Coach Sintayong. Itulah sebabnya winger Persija Jakarta ini hanya bisa bertahan satu babak saja. Ketika memasuki babak kedua, ia ditarik keluar oleh Coach Sintayong dan digantikan oleh Marcelino Ferdinand. Dalam laga itu, Witan juga sempat melakukan kesalahan operat yang menyebabkan serangan balik cepat dari sang lawan. Situasi ini memaksa Ivar Jenner melakukan pelanggaran yang berbuah kartu kuning. Kemudian selain Asnawi dan juga Witan, kini juga ada sosok Sen Patinama yang menjadi hangat diperbincangkan, di mana Sen Patinama juga termasuk sebagai salah satu pemain timnas Indonesia yang tampil remuk meski mendapatkan kesempatan turun sebagai starter, di mana ia menjadi biang kebobolan pertama skuad Garuda, di mana tepat pada menit ke-23 Sen Patinama terbilang ceroboh ketika membiarkan bola keluar lapangan. Oleh sebab itu, bola justru direbut oleh pemain Cina dan mengirimkan bola ke depan kotak penalti. Rekannya yang berdiri bebas pun langsung menyambar bola tersebut dan menjadi gol pertama di laga itu. Sen Patinama pun lalu ditarik keluar pada awal babak kedua oleh Coach Sintayong. Dalam hal ini, kekalahan dari timnas Cina tidak membuat posisi skuad Garuda berubah, di mana JSS dan kolega masih di posisi kelima dengan mengemas 3 poin. Timnas Indonesia diketahui kalah 1-2 dari timnas Cina pada Selasa 15 Oktober 2024 kemarin. Gol kemenangan Cina dicetak oleh Behram dan juga Yuning. Sementara timnas Indonesia memperkecil kedudukan berkat sepakan gol dari Tom Hye. Setelah pertandingan selesai, Tom Hye terang-terangan menyinggung strategi negatif sang lawan. Kami bermain melawan tim yang hanya tahu bagaimana cara jatuh dan membuang waktu. Timnas Cina tidak bermain sepak bola yang sebenarnya, kata Tom Hye. Saya merasa kesal, kami kebobolan 2 gol dengan mudah, tetapi kami bermain bagus dan tim ini masih cukup tangguh, kata Tom Hye. Ya, hal ini menjadi kekalahan pertama yang dirasakan oleh skuad Garuda pada fase ini. Pulang tanpa poin di Cina membuat Indonesia terpaku di peringkat kelima grup C putaran ketiga ini. Selanjutnya, timnas Indonesia akan menghadapi Jepang pada November mendatang. Meskipun berat, minimal 1 poin harus didapat oleh timnas Indonesia di Stadion GBK untuk menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Sebanyak 7 pemain timnas Indonesia diketahui langsung kembali ke klubnya masing-masing setelah menjalani pertandingan melawan timnas Cina. Kabar itu disampaikan secara langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional yaitu Sumarji. Sumarji mengatakan bahwa selepas pertandingan melawan Cina, para pemain timnas Indonesia dipersilahkan untuk kembali ke klubnya masing-masing. Sumarji tidak menyebutkan secara rinci 7 pemain itu siapa saja. Namun yang ia ketahui salah satunya adalah JSS setelah pertandingan itu, di mana JSS harus kembali ke Italia untuk bergabung bersama Venezia. Kemudian pemain-pemain yang berkarir di Eropa juga pulang lebih cepat.
Ada juga Martin Paes yang harus menempuh perjalanan panjang dari Cina ke Amerika Serikat. Ada 7 pemain yang langsung kembali ke klubnya masing-masing. Itu berarti mereka langsung pulang malam ini. Salah satunya adalah Jaizas Jelas Sumarji. Kendati demikian, ada juga beberapa pemain yang harus bermalam di Qingdao selepas melawan timnas Cina, di mana pemain-pemain itu yang berasal dari BRI Liga 1, di mana sebanyak 11 pemain dari klub Liga 1 dipanggil oleh Coach Sintayong untuk membela timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina. Mereka adalah Nadio, Hernando Ari, Wahyu Prasetyo, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Witan Sulaiman, Malik Rizaldi, Dimas Derajat, Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri, dan juga Hoki Caraka. Untuk pemain Liga 1, mereka baru akan pulang besok pada pukul 9 pagi dari Cina, kata Sumarji. Dalam hal ini, jika penerbangan mereka tepat pukul 9 pagi waktu Cina, itu berarti para pemain dan staf pelatih ini akan segera tiba di tanah air, di mana kedatangan para pemain ini tentunya menjadi hangat, mengingat mereka datang berjuang untuk membela skuad Garuda Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir diketahui menyambut pemain timnas Indonesia setelah tumbang dari timnas Cina di laga putaran ketiga ini, di mana Erick Thohir akan menyambut para pemain dan staf pelatih untuk melakukan evaluasi selepas laga tersebut di Indonesia. Ya, tim Merah Putih belum menang dari 4 laga yang sudah dilalui. Bertandang ke Qingdao, Cina pada Selasa kemarin, tim Merah Putih tumbang 1-2 lewat gol serangan balik para pemain timnas Cina. Hasil ini membuat timnas Indonesia tertahan di urutan kelima dengan 3 poin dari 4 laga. Mereka hanya unggul selisih gol dari Cina yang berada di posisi buncit. Namun meski begitu, timnas Indonesia sendiri menjadi satu-satunya tim di grup C yang belum memetik kemenangan. Kemudian hasil ini tidak disambut dengan baik oleh Erick Thohir, di mana target di bulan Oktober ini gagal tercapai. Alih-alih membawa pulang 4 poin, namun timnas Indonesia hanya meraup 1 poin saja dari hasil imbang melawan Bahrain. 2 poin lagi didapat bulan lalu saat menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Terlepas dari hasil yang tidak memuaskan ini, ia meminta publik terus memberikan dukungan meski tetap ada catatan. Kita harus terus mendukung timnas Indonesia dikala menang ataupun kalah. Sepulang mereka dari Cina, saya akan mengadakan evaluasi, tulis Erick Thohir. Gelandang muda andalan timnas Indonesia itu Ivar Jenner kini dipastikan dicoret dari skuad Garuda saat nanti melawan timnas Jepang. Hal ini terjadi karena akumulasi kartu yang didapatkannya. Ya, Ivar Jenner mendapatkan kartu kuning saat skuad Garuda bersuat timnas Cina pada matchday keempat grup C putaran ketiga ini, di mana pada babak pertama Ivar Jenner mendapatkan kartu kuning tepat di menit ke-40 setelah berusaha menghentikan serangan balik cepat pemain timnas Cina. Sebelumnya Ivar Jenner juga diganjar kartu kuning saat melawan timnas Bahrain. Hal tersebutlah yang membuatnya harus absen saat nanti timnas Indonesia menjamu timnas Jepang pada matchday kelima grup C ini. Ya, selain Ivar Jenner, pemain timnas Indonesia lainnya juga harus berhati-hati sebab ada 5 pemain yang berpotensi diskor jika mendapatkan kartu kuning melawan timnas Cina. Mereka adalah Martin Paes, Kelvin Verdant, Marcelino Ferdinand, Muhammad Ferrari, dan juga Ragnar Oratmangon. Manajer timnas Indonesia itu Sumarji kini memastikan bahwa protes yang dikirim PSSI terkait wasit Alkaf saat melawan Bahrain tidak diterima oleh pihak Konfederasi Sepak Bola Asia. Hal itu diungkapkan Sumarji dalam wawancara dengan CNN Indonesia pada siang kemarin. Sumarji mengatakan bahwa AFC membalas surat protes dari PSSI pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat kemarin. Barusan jam 12 siang ini saya mendapatkan balasan surat protes yang kita kirimkan ke AFC. AFC menyatakan protes tidak diterima dan untuk lebih jelasnya kami diminta mengirim surat ke FIFA, ungkap Sumarji. Sumarji mengatakan bahwa pihak PSSI juga sudah melaporkan wasit tersebut ke pihak FIFA. Sebenarnya ke FIFA kami juga sudah kirim. Jawabannya kami diminta mengirim surat ke AFC. Ini agak aneh, ujar Sumarji. Ya, terakhir berdasarkan penjelasan AFC, Sumarji menyatakan bahwa hasil pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain tidak akan berubah. Di jawabannya bahwa sudah diterima surat protes dan tidak akan mempengaruhi hasil laga. Untuk berkaitan selanjutnya silakan untuk melaporkan ke FIFA. Intinya seperti itu balasan suratnya, kata Sumarji.
Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.